Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Terus, kenapa kakak masih ngelanjutin persiapan pernikahan kakak sama Mas Hadi? Kakak bermaksud menjodohkan Mas Hadi sama Mbak Karin kan? Aku menoleh pada Reja. Itu gak adil buat mereka, Kak. Kalau sampai ada apa-apa sama kakak dan mereka gak tahu, mereka akan menyesal seumur hidup mereka, Kak. Terlebih Mas Hadi, dia sayang banget sama kakak. Gak adil buat dia kalau kakak bersikap seperti ini. Aku tahu kakak bermaksud baik, tapi kakak harus berpikir juga. Kalau Mas Hadi dan Mbak Karin tahu kakak sakit, dan akhirnya mereka udah saling suka, aku yakin mereka juga gak akan bisa meneruskan hubungan mereka. Lagi-lagi aku terdiam. Lebih baik kakak jujur pada semuanya. Enggak, Ja. Mas Hadi berhak bahagia. Aku yakin dia akan bahagia dengan Karin. Karin perempuan yang baik. Dia orang yang tepat untuk bersanding dengan Mas Hadi. Tolong kamu gak usah bilang apa-apa dulu sama mereka. Kakak belum siap. Oke, tapi kakak harus mulai kemo. Mau tidak mau, akhirnya aku menuruti perkataan Reja. Iya, kakak mau. Tapi kakak gak mau dirawat di rumah sakit. Reja setuju, yang penting aku mau kemo dulu. Setelah pulang, aku memikirkan semua yang Reja katakan. Aku mungkin terlalu egois dengan bersikap seperti ini. Tapi sungguh, aku tidak mau mengecewakan Mas Hadi dengan tahu aku sakit seperti ini. Segala penantian kami bertahun-tahun yang sudah di depan mata harus dibatalkan. Sore itu, sepulang Karin kerja, aku meminta bertemu dengannya. Reja mengantarku bertemu dengan Karin. Kami menjemput Karin di kantor. Setelah Karin masuk ke mobil, Reja keluar dan membiarkanku berbicara dengan Karin. Ya ampun, Vi, kok kurusan banget? Capek ya kerja di sana. Udah, balik lagi aja ke sini, ujar Karin begitu melihatku. Enggak, Rin, aku baik-baik aja. Mau ngobrolin apa, Vi? Rencana pernikahan kamu ya? Mas Hadi pasti udah update ke kamu kan? Aku memberikan sebuah surat kepada Karin. Surat yang sama dengan yang Reja baca saat mengetahui aku sakit. Setelah membaca surat itu, Karin menatapku tidak percaya. Mataku mulai berkaca-kaca. Karin langsung memelukku. Selama ini, aku tahu ada yang aneh sama kamu, Vi. Kenapa aku telat nyadarnya ya? Maafin aku ya, Vi, ujar Karin. Enggak, Rin. Kamu gak salah. Kamu udah banyak nolongin aku. Tapi kamu udah berapa lama sakit seperti ini? Sekarang keadaan kamu gimana, Vi? Kata Karin. Sekitar sebulanan ini aku tahu. Ya pas aku ke dokter waktu izin dari kantor itu, Rin. Kok bisa-bisanya kamu gak ngasih tahu aku, Vi? Awalnya juga gak ada yang tahu, Rin. Reja juga tahu sendiri. Sekarang yang tahu hanya kamu dan Reja. Aku takut bilang sama ibu dan Mas Hadi. Tapi kamu harus cerita sama mereka, Vi. Iya, aku tahu, Rin. Kamu gak usah bilang-bilang dulu ya sama mereka. Aku ya akan bilang sama mereka nanti. Nanti kapan? Aku pasti bilang, Rin. Terus pengobatan kamu gimana? Aku mau mulai kemo, Rin. Aku gak tahu aku bisa sembuh lagi atau enggak. Berapa lama lagi waktuku, aku gak tahu, Rin. Ujarku mulai menangis lagi. Udah, Vi. Jangan terlalu dipikirin. Yang penting kita usaha dulu ya. Kata Karin menenangkanku. Aku gak tahu, Rin. Aku bisa nikah sama Mas Hadi atau enggak. Aku takut dia kecewa dengan kenyataan yang ada. Aku gak mau bikin dia sedih. Kamu tahu kan, Rin, pernikahan ini udah Mas Hadi tunggu dari lama. Udah, Vi, jangan mikirin itu dulu ya. Kamu tahu Mas Hadi orang yang baik.
Dia juga sayang banget sama kamu. Rin, bantu aku. Bantu apa? Apa yang bisa aku lakuin buat kamu sekarang, Vi? Tolong gantiin posisi aku untuk Mas Hadi, Rin. Kamu ngomong apa sih, Vi? Kamu perempuan yang baik, Rin. Mas Hadi juga orang yang baik. Kalian pasti cocok kalau bersama-sama. Kok kamu malah ngelantur, Vi? Yang paling terpenting ini, kamu sehat, Vi. Karin, tolong lanjutin aja persiapan pernikahannya. Tapi bukan untuk aku dan Mas Hadi. Tapi untuk kalian berdua. Aku gak mungkin bisa mendampingi Mas Hadi, Rin. Anggap aja ini permintaan terakhir dari aku, Rin. Tiba-tiba saja aku mulai mimisan lagi. Karin panik dan memanggil Reja. Reja segera masuk ke dalam mobil. Kak, kakak baik-baik aja, kata Reja panik. Tolong ambilin tisu, kataku. Setelah mengelap darah yang keluar dari hidungku, aku berkata pada mereka agar tidak usah panik. Aku gak apa-apa, ini udah biasa, kalian gak usah panik ya. Kakak yakin gak apa-apa, kita ke rumah sakit ya, ajak Reja. Iya Vi, kita ke rumah sakit dulu ya. Aku menggeleng. Rin, kamu lihat kondisi aku kan? Tolong bantuin aku. Aku gak akan menjerumuskan kamu, Rin. Mas Hadi orang yang baik. Dia pasti akan mudah untuk menyukai kamu. Kak, udah gak usah bahas ini dulu. Yang penting sekarang ini perawatan kakak. Reja memotong perkataanku. Aku diam dan hanya bisa menangis kembali saat itu. Karin memegang tanganku dan berkata, Iya Vi, nanti aku bantu sebisa aku ya. Aku gak janji apa aku bisa bikin Mas Hadi suka sama aku. Tapi aku akan berusaha. Aku ngerti posisi kamu sekarang. Kalau ini bikin kamu lebih baik, aku akan bantu. Tapi kamu harus berobat ya. Aku memeluk Karin. Terima kasih ya Rin. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Setelah 1 bulan berlalu, aku sudah melakukan beberapa kali kemo. Mulai ada perubahan yang signifikan pada tubuhku. Rambutku mulai rontok, dan badanku semakin kurus. Aku selalu menolak untuk bertemu dengan Mas Hadi. Ku bilang saja akan ada kejutan dariku untuknya. Ku bilang padanya kalau ingin melanjutkan pernikahan kami, maka silakan saja urusi acaranya dengan Karin. Karena aku sedang berfokus pada pekerjaan. Tentu Mas Hadi curiga. Tapi aku dibantu Karin, Reja, dan ibu untuk membohongi Mas Hadi. Iya, pada akhirnya ibu tahu. Pada waktu itu, aku sempat pingsan dan akhirnya Reja menceritakan penyakitku pada ibu. Ibu hanya bisa menangis sejadi-jadinya melihat keadaanku. Aku selalu tidur ditemani ibu. Aku mulai kesulitan tidur dan aku mulai ketakutan. Aku takut tiba-tiba aku mati, tapi aku sedang seorang diri. Ibu, Vivi takut. Vivi ingin tidur sama ibu. Vivi takut tiba-tiba saat Vivi tidur, Vivi gak bangun lagi, kataku saat itu. Ibu hanya bisa memelukku sambil menahan tangisnya. Aku tahu ibu menahan tangisnya. Dia mencoba untuk menguatkan aku. Aku merasa berdosa sekali pada ibu waktu itu. Maafin Vivi ya bu, di hari tua ibu malah merawat Vivi, bukan Vivi yang merawat ibu. Enggak nak, Vivi kan anak ibu. Mau Vivi sakit, mau Vivi sehat, selama ibu masih ada, ibu akan terus merawat Vivi, kata ibuku. Hingga akhirnya badanku saat itu semakin lemah. Aku terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena makanan juga sudah tidak masuk ke dalam tubuhku. Aku selalu mual dan memuntahkan makanan. Mungkin efek dari kemo yang sedang kujalani. Saat aku tertidur di rumah sakit, aku terbangun karena mendengar suara tangisan. Seseorang memegang tanganku sambil menundukkan kepalanya. Mataku agak berkunang-kunang hingga aku tidak terlalu jelas melihat siapa orang itu. Ja, panggilku karena kupikir itu adalah Reja. Kamu udah bangun sayang, katanya sambil mencium keningku. Aku hafal betul suara itu.
Itu suara Mas Hadi. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.